kajian kita ini kita namakan dengan pengkajian tauhid tasawuf. Jadi kegunaan pengkajian ini supaya kita dapat memperbaiki nafsu kita, yaitu sebagaimana hadis qudsi mengatakan, semusuh-musuh yang diciptakan Allah terhadap kita manusia adalah nafsu kita. Nafsu yang ada di antara dua lembumu. Jadi nafsu ini sebagaimana juga Nabi Yusuf mengatakan, la ubri'u nafsi inna nafsa la ammaratum bisu. Tidak aku lepaskan nafsuku, karena nafsu ini selalu memerintahkan akannya jelek-jelek. Jadi terjadinya apa yang terjadi, baik kemaksiatan, kemungkaran, dan juga fitnah yang dapat kita lihat sehingga terjadi prasangka, buruk sangka antara sama kita, sehingga terjadi permusuhan di mana-mana. Hanya itu tidak lain karena nafsu belum baik. Kita melihat di negara kita ini macam kejadian ini tidak perlu kita terangkan lagi, itu adalah karena nafsu. Maka nafsu tauhid tasawuf ini sebenarnya penggagasnya adalah Allah dan Rasul, diteruskan oleh ulama-ulama tasawuf, ulama sufi. Jadi di antara lain pada waktu ini, yaitu saya sebagai penggagasnya, yaitu ilmu tauhid tasawuf dan tauhid sufi. Makanya ajaran kesufian ini sebenarnya telah begitu marak dan berkembang pada masa lama, pada masa Sultan Iskandar Muda, pada masa ulamanya Hamzah Pansuri, pada masa ulamanya Syekh Andra Usingkili, sehingga pada masa itu Aceh cukup terkenal bagus. Kemudian banyak dari lain Aceh datang ke Aceh untuk menimba ilmu ini. Maka itulah ilmu-ilmu ini Aceh pada masa dulu tempat kembali marja ilmu kesufian. Lalu Wali Songo di Jawa juga di antara lain belajar di Aceh mengenai ilmu kesufian, sehingga Jawa dapat didahirkan Islam, menentang yaitu kerajaan Hindu oleh wali-wali Songo, maka dapat dirubah dari agama Hindu menjadi agama Islam. Itu adalah kekuatan daripada ajaran kesufian. Lalu saya juga datang ke Malaysia. Orang Malaysia mengatakan, kami ada guru di sini ya Bu. Pada tahun 1600 Masih, Syekh Muhammad Abdul Malik, Pulau Manis, Terengganu. Jadi beliau adalah murid daripada Syekh Andra Usingkili. Jadi nampaknya ilmu kesufian ini juga Malaysia mengambil di Aceh. Saya pergi ke Jawa, ke Pemijahan, ke Tasik. Lalu orang sana mengatakan, ini guru kami Syekh Abdul Muhi adalah murid daripada Syekh Andra Usingkili dari Aceh. Jadi Jawa Barat yang mengembangkan ajaran Islam Syekh Abdul Muhi, orang Tasik, orang Pemijahan. Lalu para hadirin hadirat,
Karena ilmu kesupian ini telah lama ditinggalkan oleh pemimpin-pemimpin di Aceh, oleh ulama-ulama Aceh. Untuk mengembalikan ini, maka terjadilah fitnah-fitnah yang mengatakan ilmu baru atau ilmu ini artinya dapat menyesatkan umat. Dari itu, pada awal mengadakan seminar Mudzakarah sifatnya internasional, sifatnya ASEAN pada masa itu, juga hadir dari luar negeri banyak, oleh Bapak Ramli MS pada 2010, itu sangat sulit dalam menghadapi ini, dikecam oleh pemerintah Aceh dan juga oleh MPU Aceh. Jadi keberanian daripada Pak Ramli sehingga Mudzakarah seminar tahun 2010 yang diadakan yang pertama kali di Melabuh, insyaallah berjalan dengan baik. Pada masa dewasa itu, ulama-ulama luar negeri tidak dapat bicara. Makanya Mudzakarah dikuasai oleh MPU. Jadi banyak macam tuduhan-tuduhan. Tapi karena berkat yaitu doa kita bersama dan juga semangat pada masa itu oleh Bapak Ramli MS, ini dapat diadakan. Dengan adanya Ratib Siribeh dan Tuk Tasawuf, banyak orang yang berbuat maksiat telah meninggalkan maksiat. Yang narkoba, yang sabu-sabu, anak muda-muda tidak lagi untuk menjamah sabu-sabu. Sudah banyak perubahan. Karena ilmu tauhid tasawuf ini bagaimana supaya hati kita, kemauan kita berada di hadapan Allah, supaya kita senantiasa mengingat Allah ada di hadapan Allah, dan juga untuk dapat berakhlak yang mulia. Kita bisa sabar, kita bisa tawadhu, kita bisa peduli, kita bisa benar. Ini yang dituntun untuk memperbaiki nafsu, agar nafsu kita lagi jangan lagi nafsu amarah, supaya meningkat kepada nafsu mutmainnah. Kalau nafsu amarah ini kita belum bisa berakhlak baik, belum bisa kita berbuat ibadat dengan baik. Karena pengaruh dunia, pengaruh selain Allah ini selalu datang dalam hati kita. Jadi kalau kita sudah bernafsu mutmainnah, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Karim, ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang diseru nafsu mutmainnah, nafsu yang telah bisa berakhlak baik, tidak berat lagi untuk melakukan taklif dengan makna perintah Allah mudah, sudah merasa senang ladat dia salat, sudah mudah dia tidak melakukan yang dilarang, penzinaan, pencurian. Jadi tidak ada ingat kepada yang maksiat lagi. Dia senang untuk berbuat taat, dia dapat berakhlak yang baik. Makanya nafsu ini dikatakan nafsu mutmainnah. Jadi untuk mendapatkan nafsu mutmainnah ini, maka perlu diadakan zikir ratib Siribeh. Jadi mengapa saya menggagas zikir ratib Siribeh? Supaya akidah kita, keimanan kita jangan hanya di kepala, supaya akidah dan keimanan kita masuk ke dalam hati kita, dengan makna bahwa Allah itu memberi rezeki, bukan sekedar tahu tapi yakin Allah memberi rezeki. Allah itu menghidupkan kita, bukan sekedar tahu, yakin Allah menghidupkan kita. Allah yang mematikan kita, kita yakin Allah yang. Jadi itu
keimanan kita mengenai Allah dan sifatnya ini bukan sekedar kepala kita dapati, sekedar akal pikir, tapi juga dengan hati, dengan keyakinan benar. Jadi untuk memasukkan akidah keimanan ini perlu ada zikir.